Meskipun Randy memiliki pukulan yang bagus, dia tidak pernah menyerang orang secara fisik. Dia sering mengatakan bahwa kekerasan hanya dapat menyebabkan sakit fisik seseorang. Untuk menghancurkan seseorang sepenuhnya, kamu harus menghancurkan mentalitasnya. Itu hanya karena alasan sederhana ini. Randy menjawab dengan acuh tak acuh, melambaikan pukulan lagi padanya. Calvin juga telah dilatih. Meskipun dia bukan tandingan Randy, dia bukan tipe orang yang duduk di sana dan dipukul. Ketika tinju Randy datang lagi, dia dengan cepat mengelak dan mengayunkan pukulan ke arah Randy. Meski Randy jarang bertarung, dia sangat lincah. Calvin jelas bukan tandingannya. Rizal sering mengatakan bahwa seseorang tidak boleh memperparah Direktur Randy, karena begitu dia mulai memukul, seseorang akan mati. Serangan Calvin tidak sampai ke Randy, tapi dia mendapat pukulan lagi di punggungnya. Hanya dalam beberapa menit, dia telah menerima cukup banyak serangan. Meski fisik dan perawakannya kuat dan tinggi, dia juga hanya manusia biasa, terbuat dari darah dan daging. Dengan kata-katanya sendiri, tembakan dan pisau tajam bisa membunuh darah dan daging apapun. Dia tidak berbeda dengan pria lain. Meskipun dia tidak bisa menang melawan Randy, dia tidak akan memohon belas kasihan atau menyerah. Dia adalah penerus keluarga Addison. Bertahun-tahun dia memiliki masalah ego yang kuat, dan tidak ada yang pernah melangkahinya sebelumnya. Lingkungan dan latar belakangnya membuatnya sangat bangga dan keras kepala. Dia memiliki ego yang kuat sehingga dia tidak akan meminta belas kasihan. Dia hanya akan mencoba yang terbaik untuk melawan. Selain itu, dia belum kelelahan. Mereka masih bisa bertarung. Dia baik-baik saja dengan melemparkan pukulan, meskipun sebagian besar pukulan mendarat padanya. Randy telah menerima beberapa pukulan juga, tetapi pukulannya jauh lebih sedikit dan pukulan itu tidak ditujukan ke titik lemahnya, jadi dia tidak terluka parah. Namun Calvin memiliki kasus yang berbeda. Wajahnya berlumuran darah dan membengkak sehingga kau tidak bisa melihat wajahnya dengan benar. Itu hanya wajahnya. Itu mungkin sama di seluruh tubuhnya. Di sisi lain, kemeja Randy masih rapi dan rapi, seolah-olah dia tidak berkelahi sebelumnya. Randy menatap Calvin yang terluka dan mendengus, "Rizal, tolong suruh Tuan Muda keluar." Rizal akhirnya mengerti kenapa sang direktur hanya memakai baju setipis itu meski cuaca dingin. Jika seseorang harus bertarung, memakai terlalu banyak akan membuatnya kurang gesit. Berkelahi adalah latihan intensif, dan itu menghasilkan panas. Karena itu, dia tidak akan membutuhkan begitu banyak pakaian. Rizal menghela nafas sekali lagi, "Tidak peduli siapa yang kamu provokasi, jangan memprovokasi istri bos." Direktur Randy bukanlah orang yang picik, tetapi jika menyangkut istrinya, dia tidak pemaaf. Dia tidak menyebutkan apa yang telah terjadi, tetapi dia tetap mengingatnya. Dari waktu ke waktu, dia akan ingat untuk mendapatkan bagiannya yang adil dari ajalnya. Calvin, tuan muda dari keluarga Addison, adalah pria berpenampilan anggun. Namun, saat ini, Direktur Randy telah memukulinya secara brutal. "Tuan Calvin, apakah Anda ingin keluar sendiri, atau Anda ingin saya memanggil seseorang untuk membawa Anda pergi?" Rizal memandang Calvin dan bertanya sambil tersenyum. "Yah, Calvin pantas menerima ini." Calvin mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Randy dan berkata, "Randy, terima kasih telah memberiku hadiah sebesar ini hari ini." Seperti kata pepatah, mata ganti mata. Karena Randy memberinya hadiah sebesar itu hari ini, dia harus membayar kembali 2 kali lipat. Kalau tidak, bagaimana egonya bisa melepaskan ini dengan mudah? Setelah mengantar Calvin pergi, Rizal segera kembali ke kantor. Direktur Randy, dia sudah diusir. Randy berdiri di depan jendela tinggi dan melihat pemandangan kota.
Saat dia mengagumi pemandangan itu, dia tiba-tiba merasa kesepian. Bisnis itu seperti medan perang. Orang yang belum pernah melangkah ke dalamnya tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya itu. Mereka tidak akan pernah membayangkan penipuan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis. Dia memimpin Sandiga Group Corporation Inc. dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Ketika dia mencapai hasil yang luar biasa, beberapa orang bersorak untuknya, beberapa iri atau membencinya. Dia seperti seorang raja yang duduk di singgasananya. Ada terlalu banyak orang yang mendambakan tahta, dan ada banyak orang yang berusaha keras untuk merebut tahta. Selama bertahun-tahun, Randy telah mengalami terlalu banyak hal seperti ini dan menangani terlalu banyak hal orang yang ingin mencoba untuk pergi di atas kepalanya. Dia menghela nafas ketika dia melihat kembali ke arah Rizal, dan berkata, "Perhatikan Calvin. Aku ingin melihat trik apa yang dia mainkan." Putri Bramasta tidur larut malam tadi dan bangun terlambat hari ini. Saat dia bangun, Randy dan putri kecil sudah bangun. Hari ini adalah hari Senin. Putri kecil akan pergi ke taman kanak-kanak, dan Randy akan bekerja. Mereka tidak membangunkan Putri Bramasta agar dia bisa beristirahat dengan baik. Dengan putri kecil bangun pagi-pagi sekali dan Putri Bramasta sebagai ibunya malah tidur, Putri Bramasta merasa sangat bersalah. Dia bukan istri yang baik, atau ibu yang baik. Ada sebuah catatan di meja samping tempat tidur, di mana ada beberapa kata yang ditulis dengan tulisan tangan yang familiar. "Selamat beristirahat di rumah dan tunggu kami kembali." Randy, tentu saja, adalah orang di balik tulisan tangan yang begitu akrab dan istimewa itu. Untuk waktu yang lama, selama Randy tidak menunggu Putri Bramasta bangun, dia akan meninggalkan catatan atau pesan untuknya. Dia akan memberitahunya kemana dia pergi dan kapan dia akan kembali. Tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu, perhatian Randy terhadapnya baru saja berubah sedikit. Sepertinya dia lebih peduli dan perhatian daripada saat mereka pertama kali menikah. Putri Bramasta selesai membaca catatan itu. Alih-alih membuangnya ke tempat sampah, dia menyimpan catatan itu. Meski hanya nada biasa, namun setiap nada menunjukkan kepedulian Randy terhadapnya. Karena itu, dia akan menyimpan catatan ini setiap saat. Dia berpikir bahwa ketika mereka berdua menjadi tua di masa depan, akan menarik jika mereka melihatnya lagi. Putri Bramasta memasukkan catatan itu ke dalam kotak penyimpanannya yang dibuat khusus. Sudah ada beberapa catatan di dalam kotak, dan setiap catatan ditulis oleh Randy. Hanya Randy yang akan memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, Putri Bramasta melipat beberapa lembar uang kertas menjadi bentuk hati dan memasukkannya ke dalam kotak, seperti melambangkan menempatkan hatinya di dalam kotak dengan catatan Randy juga. Mereka tidak akan pernah dipisahkan selama sisa hidupnya. Itu sedikit kekanak-kanakan dan konyol, tapi selama dia bahagia, dia tidak keberatan. Setelah menyimpan kotak itu, ponselnya bergetar. Pesan baru masuk. Dia pergi ke samping tempat tidur dan mengambil ponselnya. Dia membuka pesan teks dan melihat video. Video lain lagi. Putri Bramasta mengklik video itu tetapi dia tidak memutarnya. Video dari nomor tak dikenal bisa saja hoaks untuk memisahkan suami dan dia, atau virus, atau lelucon jorok. Saat Putri Bramasta ragu-ragu, pesan lain dikirim dari nomor yang sama. Pesan teks itu menulis, "Video ini tentang Direktur Randy. Terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu ingin menontonnya. Terserah kamu juga untuk memutuskan apa yang harus dilakukan setelah menontonnya." Karena berhubungan dengan Randy, Putri Bramasta tidak bisa menahan godaan lagi. Dia ingin melihat bagaimana video ini terkait dengan Randy. Dia memutar videonya, dan beberapa kotak uang kertas muncul di layar. Selain itu, ada kantong bubuk putih.
kotak berisi uang $100 dan kantong bubuk putih. Putri Bramasta pernah menonton adegan seperti itu sebelumnya di film. Hal pertama yang terlintas di benak Putri Bramasta adalah kesepakatan obat-obatan terlarang. Petugas polisi selalu menangkap pengedar obat terlarang, tetapi bisnisnya tampaknya masih kuat. Siapa yang berada di tengah-tengah transaksi obat terlarang? Mengapa orang-orang itu mengiriminya video ini? Apa hubungan video ini dengan Randy? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.